إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum. Tidak ada kata yang patut untuk kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala selain kita memuji dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu membimbing kita dan melimpahkan berbagai macam karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Yang ini semua haruslah kita pergunakan dengan sebaik mungkin, mempergunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia dengan mengisinya dalam kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para istri, keluarga dan pengikut setianya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum. Kita yang sekarang pada tanggal 25 Dzulqa'dah yang sebentar lagi hanya tinggal 4 atau 5 hari lagi kita akan meninggalkan bulan Dzulqa'dah dan memasuki bulan Dzulhijjah. Baik bulan Dzulqa'dah ataupun bulan Dzulhijjah, keduanya merupakan bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala berjumlah 12 bulan. Yang dari ke-12 bulan itu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 bulan yang suci, ada 4 bulan yang mulia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dari keempat bulan yang mulia tersebut thalathun mutawaliyat, 3 bulan yang berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Kemudian 1 bulan yang terpisah, yaitu Rajab Mudhar alladzi baina Jumadai wa Sya'ban, yaitu bulan Rajab Mudhar yang berada pada antara bulan Jumada Tsaniyah dan bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang mempertemukan kita dengan bulan-bulan suci, bulan-bulan mulia yang sebelumnya kita pun dipertemukan dengan bulan Ramadan yang penuh dengan untaian pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Dzulqa'dah yang hanya tinggal beberapa hari saja akan meninggalkan kita dan kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, di mana awal-awal bulan Dzulhijjah terdapat berbagai macam keutamaan, berbagai macam limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
yang apabila kita dipertemukan dengan 10 awal bulan Dzulhijjah, berarti ini merupakan satu kenikmatan yang luar biasa yang harus kita syukuri. Kita hidup di hari-hari yang penuh dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun pahala yang kita kerjakan, ibadah apapun yang kita kerjakan, serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni ayyam al-'ashr. Tidak ada hari-hari yang pada hari-hari tersebut amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Mendengar hal itu, para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak pula dengan jihad di jalan Allah? Karena para sahabat tahu bahwasanya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang sangat agung, pahalanya sangat besar. Bahkan orang yang mati syahid gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala akan diampuni seluruh dosanya sampai tetesan darah yang terakhir, kecuali hutangnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka, walal jihadu fi sabilillah, tidak pula dengan jihad di jalan Allah, illa rajulun kharaja bima bi nafsihi wa mali falam yarji min dzalika bi syai', kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya dengan membawa jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak kembali dengan sedikit pun. Atau dengan kata lain, dia gugur di medan perang, dia gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila dia kembali dengan membawa kemenangan, maka pahalanya masih belum mengalahkan amal ibadah yang dilakukan pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Karena yang bisa mengalahkan hanyalah orang yang gugur di medan perang, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum. Kalau begitu besar pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mau melaksanakan berbagai macam ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari tersebut, apa yang harus kita persiapkan? Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum. Kita sebagai umat Islam, umat yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya betul-betul memperhatikan 10 awal bulan Dzulhijjah yang tadi dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak keutamaan. Yang hendaknya kita lakukan adalah kita selalu bergembira dan senang dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan 10 awal bulan Dzulhijjah. Yang kalau seandainya kita dipertemukan dengan 10 awal bulan Dzulhijjah, kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambahkan nikmatnya untuk kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kalian mensyukuri nikmatku, maka pasti aku akan tambahkan untuk kalian. Tapi barang siapa yang ingkar, sesungguhnya azabku sangat pedih. Selain bergembira dan mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan dipertemukan 10 awal bulan Dzulhijjah, maka kita pun harus bersungguh-sungguh, berazam dalam hati untuk selalu mempergunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 awal bulan Dzulhijjah kita niatkan, kita azamkan untuk betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya orang-orang yang sungguh-sungguh mengamalkan ibadah, bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, melakukan berbagai macam ketaatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan berikan hidayah kepada mereka. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum. Tatkala kita bersungguh-sungguh dengan berbagai macam ibadah pada 10 awal bulan Dzulhijjah, kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dengan ibadah-ibadah
yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kepada kita untuk selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepadanya, isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam beramal saleh. Sebaik apapun kita, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan amal baik, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin bagi kita untuk bisa melakukannya. Kita bisa datang ke masjid, kita mudah melangkahkan kaki kita datang ke masjid. Ini hanya semata-mata karena karunia dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak boleh sombong tatkala melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja bukan karena hidayah, taufiknya dan inayah kepada kita, niscaya kita tidak mampu melangkahkan kaki kita mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu janganlah kita pernah merasa sombong dan hendaklah selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan memudahkan jalan-jalan menuju ketaatan kepadanya. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum. Tak lupa bagi kita untuk memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala diperlukan setiap waktu. Namun menyambut 10 awal bulan Dzulhijjah, maka kita haruslah membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita. Karena barang siapa yang jiwanya kotor, hatinya kotor, maka akan sulit untuk melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya dengan orang-orang yang hatinya bersih, jiwanya bersih, mau membersihkan hati dan jiwanya dengan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita untuk melakukan berbagai macam ketaatan dan juga amal ibadah. Adapun taubat kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung. Bertaubat bukan hanya untuk orang-orang yang berdosa saja. Bertaubat bukan untuk orang-orang yang melakukan kesalahan saja. Bahkan kita hendaklah selalu meniru apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berittiba kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fi kulli yawmin mi'ata marrah." Sesungguhnya aku beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya setiap hari 100 kali. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dosanya baik yang telah lalu ataupun yang akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, namun setiap harinya selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai 100 kali. Lalu bagaimana yang kita lakukan? Di mana kita berada? Apakah kita ada jaminan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita malas untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dijamin masuk surga. Bahkan orang yang pertama kali akan masuk ke dalam surga. Tidak ada jaminan surga bagi kita. Kenapa kita malas untuk bertaubat? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, terlebih akan memasuki 10 awal bulan Dzulhijjah yang dengannya kita bersihkan hati kita dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu memudahkan itu semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum. Datangnya 10 awal bulan Dzulhijjah menuntut kita untuk kembali mempelajari akan keutamaan-keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Karena dengan mengetahui, mempelajari keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah akan menjadi motivasi bagi kita
untuk semangat beramal dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya dengan orang-orang yang tidak mengerti, yang tidak memahami akan keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Sebagaimana orang yang mengetahui tentang khasiat suatu tanaman, dia pasti akan bersungguh-sungguh dan juga akan menyempatkan untuk menikmati ataupun memakan tanaman tersebut. Lain halnya dengan orang yang tidak mengerti, dia akan acuh tak acuh. Oleh karena itu, agar kita semangat beribadah pada 10 awal bulan Dzulhijjah, maka hendaklah kita pelajari keutamaan-keutamaan yang ada dan amal-amal apa saja yang hendaknya kita perbanyak pada saat itu. Ma'asyiral muslimin, hadani Allah wa iyyakum. Orang-orang yang berusaha mempelajari tentang keutamaan-keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah, maka dia akan bersemangat memperbanyak ibadah pada saat itu. Dan banyak amal-amal ibadah yang telah kita lakukan, yang mungkin pada bulan Ramadan kita lakukan, kita hidupkan kembali, kita hadirkan kembali, kita lakukan pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan pada 10 awal bulan Dzulhijjah lebih membutuhkan energi, lebih membutuhkan konsentrasi, karena pada bulan Ramadan ada jaminan bahwasanya para setan dibelenggu, sehingga untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat lebih mudah daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Karena pada 10 awal bulan Dzulhijjah tidak ada jaminan kalau setan dibelenggu yang siap untuk menggoda setiap manusia, menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala dan mengajak manusia untuk melakukan berbagai macam perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesungguhan kita dibutuhkan, kesungguhan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan dosa, agar kita mudah memperbanyak amal ibadah pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Adapun keutamaan-keutamaannya bisa dipelajari, bisa dibaca dari buku-buku yang dikarang oleh para ulama, agar kita tahu dan bisa menjadi motivasi kepada kita. Dan jangan lupa, pada 10 awal bulan Dzulhijjah, dari mulai tanggal pertama sampai tanggal 10, seluruhnya adalah hari-hari yang begitu indah, hari-hari yang penuh dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, meneguhkan kita di atas sunnah dan selalu membimbing kita di jalannya, serta memberikan kemudahan untuk beramal ibadah pada 10 awal bulan Dzulhijjah, dan kita pun dipertemukan pada hari-hari yang indah tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.